Jadi kita dari kelompok 2 Bahasa Indonesia dari kelas UC akan menjelaskan mengenai teks biografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaya Amelia dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Suraya Zahra, absen 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusta, absen 15. Perkenalkan, nama saya Dr. Sinatani dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Nugraha dari absen 12. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian udah pada tahu belum sih apa itu teks biografi atau gimana sih teks biografi itu? Jadi, kata biografi sendiri awalnya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang artinya hidup dan kata grafan yang artinya tulisan. Ya, jadi apa dong teks biografi itu? Nah, teks biografi adalah sebuah teks yang memaparkan kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya itu berisi tentang riwayat hidup seseorang yang berdasarkan dengan fakta, data, dan juga peristiwa yang dialami. Bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang lugas, jelas, dan tidak bertele-tele. Teks biografi juga memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama yaitu berisikan fakta yang didasarkan dengan pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, menceritakan pengalaman-pengalaman penting atau peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh sang tokoh, sehingga kita para pembacanya bisa menjadikan tokoh itu sebagai teladan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, biografi adalah bila kisah hidup seseorang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Aspek yang dapat diteladani dalam dakwah Khairil Anwar, yang pertama, jarang bersedih dan selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, memiliki hati yang lembut. Yang ketiga, mempunyai jiwa yang pantang mengalah. Yang keempat, memiliki pendirian yang kuat. Yang kelima, mempunyai jiwa dan semangat yang menggebu. Nah, dikutip dari modul Bahasa Indonesia kelas 10, Kemendikbud yang disusun oleh Foy Aryo. Teks biografi terdiri atas 3 struktur, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Terdapat unsur-unsur kebahasaan dalam teks biografi. 1. Kata ganti atau kata pronomina. Kata pronomina biasanya terdapat dalam kata ganti orang. Yang kedua, kata kerja material, kata yang mengacu kepada tindakan-tindakan atau kejadian sesuatu. Yang ketiga, kata sifat adjektiva. Yang keempat, kata kerja pasif, kata kerja yang berimbuhan seperti ter atau di. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental atau kata respon. Yang keenam, kata penanda urutan waktu seperti konjungsi, preposisi, nomina, dan kronologis. Ada langkah-langkah dalam menulis teks biografi. 1. Memiliki tokoh atau sosok yang akan diceritakan. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Yang keempat, memilah data yang relevan tentang tokoh. Yang kelima, menyusun kerangka tulisan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Ketujuh, merevisi kembali hasil tulisan utuh agar tidak terjadi kerancuan. Yang kedelapan, publikasi dalam teks biografi, sehingga orang-orang akan mengetahui teks biografi tersebut. Khairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan binatang jalan. Khairil banyak mengeluarkan puisi-puisi yang mayoritas bertemakan kematian, individualisme, dan eksistensialisme. Karya-karya Khairil dikomunikasikan dalam 3 buku, yaitu Dia Cabut Debu, Kerikil Tajam yang Terampas dan Yang Putus, dan 3 Penguak Takdir yang merupakan kumpulan puisi bersama, Astrul Sani dan Rival, dan Apin, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Khairil lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putri mantan Bupati Indragiri Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir Khairil. Menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Belum genap 27 tahun, Khairil meninggalkan dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Khairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia.
Karya-karya Khairil juga banyak diterjemahkan dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung Dada Khairil Anwar di kawasan Jakarta. Dan hari kematiannya diperingati sebagai Hari Khairil Anwar oleh para pengagumnya. Cara menceritakan teks biografi. 1. Menentukan bagian-bagian struktur teks. 2. Mendata peristiwa-peristiwa penting dalam teks. 3. Mengubah pola penyajian atau urutan struktur teks biografi. 4. Menyusun kerangka teks biografi. 5. Mengembangkan teks biografi. Dan 6. Mengedit teks yang telah selesai ditulis. Nah, teks biografi juga memiliki manfaat bagi kita para pembacanya. Yang pertama, kita akan mendapatkan motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih bersemangat. Yang kedua, menumbuhkan sikap pantang menyerah terhadap mimpi yang ingin kita raih. Yang ketiga, membantu berpikir kritis dan penuh analisis. Yang keempat, menghargai nilai-nilai kehidupan. Dengan kita membaca teks biografi ini, kita akan memetik sebuah pelajaran atau memetik sebuah nilai-nilai kehidupan yang dirasakan juga oleh sang tokoh. Hal ini karena capaian seseorang dilakukan melalui sebuah proses. Dan yang terakhir, bagi kita para pembaca teks biografi ini, teks biografi bisa dijadikan sebagai sebuah petunjuk. Teks biografi bisa dapat dijadikan sebuah petunjuk mengenai hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan. Tentu saja, kita sebagai pembaca akan melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik atau kurang baik, sesuai dengan apa yang kita baca. Nah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin banyak tutur yang kurang teratur dan banyak kata yang kurang tertata. Jika ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye!